Assalamualaikum Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia untuk kita semua. Salam kenal dari saya Nur Rahmawati, guru dari SMP Negeri 2 Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan aksi nyata sebagai bentuk implementasi pemahaman saya tentang topik Merdeka Belajar dengan aksi pilihan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar pada platform Merdeka Belajar ini. Sasaran topik 1, setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, kita diharapkan memperoleh 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman bahwa kita sebagai fasilitator agar menuntun murid menjadi manusia yang merdeka. Ketiga, pemahaman penerapan pembelajaran yang dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak murid. 5 modul Merdeka Belajar yang akan kita pelajari adalah: yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pembahasan tentang 5 modul dalam platform Merdeka Belajar. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Semua yang kita rancang untuk murid harus bertujuan, sebab saat mengajar di dalam kelas, sebenarnya kita sedang membentuk sebuah masyarakat dan membentuk budaya masa depan. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa memahami dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk selalu terus belajar dan mengembangkan diri sehingga kita dapat mendampingi anak-anak dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sekarang kita masuk pada modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Untuk poin yang pertama adalah mendidik menyeluruh. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Poin yang kedua adalah pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan zaman Belanda didasarkan diskriminasi adanya perbedaan perlakuan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan. Untuk itu, Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang lebih humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sebuah sistem yang dikenal dengan nama Sistem Among. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya guru harus berkomitmen menjadi teladan. Yang kedua adalah Ing Madjo Mangun Karso, yang artinya guru harus menguatkan semangat murid-muridnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah
Tutwuri Handayani. Guru memberi dorongan atau menjadikan murid mandiri. Sistem ini adalah esensi Merdeka Belajar yang sebenarnya. Ruhnya dari sistem Among ini adalah untuk kemerdekaan murid yang menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batinnya yang kemudian menjadi bagian dari jiwa-jiwa kita sebagai pendidik. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Poin yang ketiga adalah menjadi manusia secara utuh. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya atau mandiri, itulah kodrat sebagai manusia. Yang kedua adalah pendidik berperan dalam membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, manusia merdeka perlu memiliki modal keterampilan berpikir atau bernalar baik, kemampuan berpikir atau bernalar memerlukan proses sepanjang hayat. Manusia memiliki dua kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan itu, agar kebutuhan lahir dan batin murid dapat tercapai secara utuh, yaitu selamat dan bahagia. Sekarang kita akan masuk pada modul yang ketiga, yaitu pembahasannya tentang mendampingi murid yang utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun kodrat alam adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat alam, guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar murid, maka guru dapat membantu murid dengan memberikan pembelajaran kontekstual. Guru dapat berperan sebagai penghubung murid dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar murid atau sekolah. Pembelajaran kontekstual sangat dibutuhkan murid karena itu akan membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. Sedangkan kodrat zaman yaitu bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Pendidik bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindari ataupun dicegah. Membuat murid tidak sesuai dengan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Maka sebagai pendidik kita juga dapat membantu memberikan pembelajaran yang berorientasi pada kecakapan tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Pendidikan adalah suatu proses yang dinamis. Pendidikan terus berubah-ubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi murid. Untuk itu diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan-perubahan tersebut. Ki Hajar Dewantara menyebutkan beberapa prinsip yang disebut menjadi asas trikon. Yang pertama adalah continue, yaitu kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Atau dengan kata lain dapat dikatakan continue adalah pengembangan yang secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Budaya, kebudayaan, atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu, bersambung tidak putus-putus, atau dapat pula dikatakan pembelajaran seumur hidup. Yang kedua adalah asas konvergen, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan.
Konvergen juga bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dan yang ketiga adalah kosentris. Kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Konsentris bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap kebudayaan sekitar. Maka dengan menggunakan asas Trikon sebagai prinsip, melakukan perubahan kebudayaan bangsa Indonesia tidak akan tertinggal. Kebudayaan bangsa Indonesia akan berjalan beriringan dengan kebudayaan yang lain dan memiliki karakter dan ciri khasnya sendiri. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu yang pertama teori tabula rasa, yaitu kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua ada teori negatif, kodrat anak ibarat kertas yang sudah diisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Dua teori ini dikenal juga sebagai aliran daya pendidikan. Ini tidak serta-merta membuat Ki Hajar Dewantara menganggapnya mutlak sebagai suatu kebenaran. Tapi Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan atau mengintegrasikan menjadi teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai kertas yang terisi dengan tulisan-tulisan samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidikan adalah membantu individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas dengan tuntunan terbaik. Ibu, Bapak guru hebat, sekarang kita masuk pada modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa, contohnya seperti takut, cemas, gelisah, dan lain-lain. Bagian intelligible adalah bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik di sekolah ikut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang punya kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Rasa takut, malu, kecewa, dan segala perasaan dan jiwa manusia adalah bagian biologis yang tidak dapat berubah, sedangkan kecakapan dan keterampilan pikiran kemampuan menyerap pengetahuan adalah bagian intelligible yang dapat berubah karena pengaruh keadaan dan lingkungan. Ibu, Bapak guru hebat, sekarang kita akan membahas modul 5, yaitu pendidikan yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya, yaitu tidak cukup hanya hidup untuk kepentingan dirinya sendiri, individualistik, tetapi juga berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungannya.
Guru akan berhasil sesuai dengan apa yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara jika memahami yang pertama, setiap murid memiliki kodrat atau kekuatan atau potensi yang berbeda. Kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Yang keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Yang kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Yang keenam, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di dalam hidupnya adalah 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting bagi murid, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Peran alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat dalam pendidikan ketiganya disebut trisentra pendidikan. Yang pertama adalah alam keluarga, merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapat pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya. Yang kedua, alam perguruan, merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Yang ketiga adalah alam pergerakan pemuda atau masyarakat, merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menggunakan kuatnya hubungan antar alam-alam inilah yang akan mengantarkan murid untuk dapat menghidupkan, menambah, dan menggembirakan perasaan hidup bersama dalam masyarakat sosial yang pada akhirnya menuju pada kecerdasan budi pekerti yang berdasarkan adab kebangsaan dan semakin menguatkan hubungan antara keluarga, perguruan, dan pergerakan pemuda atau masyarakat. Refleksi saya untuk materi kali ini adalah pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup sebagai manusia merdeka sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Mari ciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar pada diri murid-murid kita terhadap kita sebagai seorang pendidik. Ibu dan Bapak guru hebat, demikianlah pemaparan saya mengenai pemahaman topik Merdeka Belajar. Setelah mengikuti pemahaman Merdeka Belajar ini, saya mohon bantuan Bapak, Ibu guru hebat untuk berkenan mengisi umpan balik yang ada pada link yang tertera pada kolom deskripsi tentang apa yang Ibu Bapak pikirkan dan langkah kecil apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti paparan mengenai pemahaman tentang Merdeka Belajar ini. Atas perhatian dan partisipasi dan bantuan Bapak Ibu guru hebat, saya ucapkan terima kasih banyak. Selalu semangat dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon umpan balik. Ibu Bapak guru hebat, sampai di sini pemaparan yang saya buat. Salam dan bahagia. Terima kasih.